Pada zaman dahulu kala, di sebuah kota pelabuhan yang ramai bernama Basra, hiduplah seorang pelaut pemberani bernama Sinbad. Ia adalah seorang pria yang penuh dengan semangat petualangan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Sinbad berasal dari keluarga pedagang kaya, namun hatinya selalu terpanggil oleh lautan yang luas dan misterius. Ia sering mendengar cerita-cerita menakjubkan tentang negeri-negeri jauh dan harta karun yang tersembunyi di dasar lautan. Keinginan untuk menjelajahi dunia dan menemukan keajaiban-keajaiban tersebut semakin membara di dalam dirinya. Sinbad dikenal sebagai pelaut yang tangguh dan cerdas. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang navigasi dan cuaca, serta kemampuan untuk memimpin awak kapal dengan bijaksana. Meskipun sering menghadapi bahaya di lautan, Sinbad selalu berhasil mengatasi segala rintangan dengan keberanian dan kecerdikannya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, Sinbad memutuskan untuk memulai petualangan baru yang lebih menantang. Ia mengumpulkan awak kapal terbaik dan mempersiapkan kapal dagang yang besar dengan persediaan yang cukup untuk perjalanan jauh. Sinbad berlayar dari Basra dengan penuh harapan dan semangat, meninggalkan keluarganya dengan janji akan kembali membawa cerita-cerita menakjubkan dan harta karun yang berlimpah. Pada suatu pagi yang cerah, di pelabuhan Basra yang ramai, Sinbad si pelaut bersiap untuk memulai petualangan barunya. Pelabuhan Basra dipenuhi dengan kapal-kapal dagang dari berbagai negeri, membawa barang-barang berharga dan eksotis. Suara riuh para pedagang yang bertransaksi, aroma rempah-rempah yang menyengat, dan pemandangan layar-layar kapal yang berkibar di angin menciptakan suasana yang penuh semangat dan harapan. Sinbad, dengan pakaian pelautnya yang khas, berdiri di atas dek kapalnya yang besar dan kokoh. Kapal itu dipenuhi dengan barang-barang dagangan seperti sutra, rempah-rempah, dan permata. Para awak kapal, yang terdiri dari pelaut-pelaut berpengalaman, sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan jauh yang akan mereka tempuh. Sinbad memimpin mereka dengan bijaksana, memberikan arahan dan memastikan semuanya berjalan lancar. Sebelum berangkat, Sinbad berpamitan kepada keluarganya dan teman-temannya. Ia berjanji akan kembali dengan membawa cerita-cerita menakjubkan dan harta karun yang berlimpah. Dengan doa dan harapan dari orang-orang tercinta, Sinbad dan awak kapalnya akhirnya berlayar meninggalkan pelabuhan Basra. Kapal mereka melaju dengan anggun di atas permukaan laut yang tenang, diiringi oleh angin yang bersahabat. Perjalanan Sinbad dimulai dengan lancar. Kapal mereka melintasi lautan yang luas dan biru, melewati pulau-pulau eksotis dan pantai-pantai yang indah. Sinbad dan awak kapalnya menikmati pemandangan yang menakjubkan di sepanjang perjalanan. Mereka bertemu dengan pedagang dari berbagai negeri, bertukar barang-barang berharga, dan mendengar cerita-cerita menarik tentang tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Setiap malam, Sinbad duduk di dek kapal, memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Ia merenungkan petualangan yang akan datang dan berdoa agar perjalanan mereka diberkati dengan keselamatan dan keberuntungan. Sinbad merasa bahwa petualangannya kali ini akan menjadi yang paling luar biasa, penuh dengan keajaiban dan tantangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setelah berhari-hari berlayar di lautan yang luas dan biru, Sinbad dan awak kapalnya akhirnya tiba di sebuah pulau yang tampak indah dan subur. Pulau itu terlihat seperti surga yang tersembunyi di tengah lautan. Pepohonan hijau yang rimbun, bunga-bunga yang berwarna-warni, dan suara burung-burung yang berkicau menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Para awak kapal merasa sangat gembira dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di pulau tersebut. Sinbad, dengan rasa ingin tahu yang besar, memimpin para awak kapal untuk menjelajahi pulau itu. Mereka berjalan menyusuri hutan yang lebat, menikmati keindahan alam yang mempesona. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah sungai kecil yang airnya jernih dan segar. Para awak kapal segera mengambil air untuk mengisi persediaan mereka dan beristirahat di tepi sungai. Setelah beberapa saat, Sinbad dan para awak kapal memutuskan untuk kembali ke kapal dan menyiapkan makanan. Mereka mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api untuk memasak. Ketika para awak kapal Sinbad sedang asyik memasak dan menikmati makanan di pulau yang mereka kira adalah tanah yang subur, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan.
Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar dengan hebat, seolah-olah ada gempa bumi yang dahsyat. Para awak kapal terkejut dan panik, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sindbad, dengan naluri pelautnya yang tajam, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang, cepat kembali ke kapal, teriak Sindbad dengan suara lantang. Para awak kapal segera berlari menuju kapal mereka, namun getaran semakin kuat dan tanah di bawah mereka mulai bergerak. Mereka terkejut melihat bahwa pulau yang mereka pijak sebenarnya adalah punggung seekor paus raksasa yang sedang terbangun dari tidurnya. Paus raksasa itu, yang merasa terganggu oleh panasnya api, mulai bergerak dan menyelam ke dalam laut. Gerakan paus yang besar itu menyebabkan ombak besar yang menggulung kapal Sindbad. Kapal mereka terombang-ambing dengan hebat, dan para awak kapal berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangan kapal agar tidak terbalik. Namun, kekuatan paus raksasa itu terlalu besar. Kapal Sindbad akhirnya hancur berkeping-keping, dan para awak kapal terlempar ke dalam laut. Sindbad, dengan keberanian dan kecerdasannya, berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sepotong kayu dari kapal yang hancur. Ia melihat sekelilingnya dan melihat para awak kapal lainnya juga berusaha bertahan di tengah ombak yang ganas. Hari demi hari berlalu, dan Sindbad terombang-ambing di laut tanpa makanan dan minuman. Matahari yang terik membakar kulitnya, dan rasa haus yang menyiksa membuatnya hampir kehilangan harapan. Namun, Sindbad tidak pernah menyerah. Ia terus berdoa dan berharap akan keselamatan. Tuhan, lindungilah kami dari bahaya ini, bisiknya dengan penuh harap. Di tengah lautan yang luas, Sindbad melihat sekelompok burung terbang di kejauhan. Ia tahu bahwa burung-burung itu biasanya terbang di sekitar daratan atau kapal. Dengan semangat yang baru, Sindbad berusaha mengarahkan potongan kayu yang ia pegang menuju arah burung-burung tersebut. Ia berharap bahwa ada kapal atau daratan di dekat sana yang bisa menyelamatkannya. Malam hari tiba, dan bintang-bintang berkilauan di langit. Sindbad memandang bintang-bintang itu dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa bintang-bintang bisa menjadi petunjuk arah bagi para pelaut. Dengan pengetahuan navigasinya, Sindbad mencoba mengarahkan dirinya menuju arah yang benar. Meskipun lelah dan lapar, ia tetap berusaha untuk bertahan hidup. Setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan yang luas dan tak berujung, Sindbad dan para awak kapalnya mulai merasa putus asa. Mereka kelelahan, kelaparan, dan kehausan. Matahari yang terik membakar kulit mereka, dan ombak yang ganas terus mengguncang mereka tanpa henti. Namun, di tengah penderitaan itu, Sindbad tetap berusaha memberikan semangat kepada para awak kapalnya. Ia tahu bahwa mereka harus tetap kuat dan berharap akan keselamatan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja terbit di ufuk timur, Sindbad melihat sebuah titik kecil di kejauhan. Ia memicingkan mata dan mencoba melihat lebih jelas. Hatinya berdebar-debar dengan penuh harapan. "Lihat, ada kapal di kejauhan," teriak Sindbad dengan suara lantang. Para awak kapal yang lain segera melihat ke arah yang ditunjuk Sindbad. Mereka melihat sebuah kapal dagang yang melintas di kejauhan. Dengan semangat yang baru, Sindbad dan para awak kapal segera melambaikan tangan mereka dan berteriak minta tolong. Mereka berharap bahwa para awak kapal dagang tersebut akan melihat mereka dan datang untuk memberikan pertolongan. Sindbad terus melambaikan tangannya dengan penuh harap, sementara para awak kapal lainnya mengikuti jejaknya. Para awak kapal dagang tersebut akhirnya melihat Sindbad dan para awak kapalnya yang terombang-ambing di laut. Mereka segera mendekat dan memberikan pertolongan. Sindbad dan para awak kapalnya diangkat ke atas kapal dagang tersebut. Mereka diberikan makanan, minuman, dan tempat berlindung. Para awak kapal dagang merawat mereka dengan baik, memberikan mereka pakaian kering dan tempat untuk beristirahat. Sindbad merasa sangat bersyukur atas pertolongan yang diberikan oleh para awak kapal dagang tersebut. Ia berterima kasih dengan tulus dan menceritakan petualangan mereka yang menakjubkan. Para awak kapal dagang mendengarkan dengan penuh perhatian dan kagum akan keberanian dan ketekunan Sindbad serta para awak kapalnya. Setelah beberapa hari beristirahat dan pulih dari kelelahan, Sindbad dan para awak kapalnya akhirnya tiba di pelabuhan Basra.
Ketika kapal dagang yang membawa Sinbad dan para awak kapalnya mendekati pelabuhan, para penduduk Basra yang mengenal Sinbad segera berkumpul di tepi dermaga. Mereka telah mendengar kabar tentang petualangan Sinbad yang menakjubkan dan tidak sabar untuk mendengar ceritanya secara langsung. Sinbad, dengan pakaian pelautnya yang khas, berdiri di atas dek kapal dengan senyum lebar di wajahnya. Ia merasa sangat bersyukur bisa kembali dengan selamat. Setelah kapal berlabuh, Sinbad dan para awak kapalnya disambut dengan hangat oleh keluarga dan teman-teman mereka. Mereka dipeluk dan diberi ucapan selamat atas keselamatan mereka. Sinbad merasa sangat terharu melihat betapa banyak orang yang peduli padanya. Ia berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepadanya dan para awak kapalnya. Malam itu, Sinbad mengadakan perjamuan besar di rumahnya untuk merayakan kepulangannya. Ia mengundang semua teman-temannya, para pedagang, dan penduduk Basra untuk datang dan mendengarkan ceritanya. Rumah Sinbad dipenuhi dengan cahaya lentera yang berkilauan, aroma makanan lezat yang menggugah selera, dan suara tawa serta percakapan yang riuh. Ketika semua tamu telah berkumpul, Sinbad mulai menceritakan petualangannya yang menakjubkan. Kisah petualangan Sinbad si pelaut menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menghadapi tantangan hidup dengan semangat yang sama. Keberanian, ketekunan, kepercayaan kepada Tuhan, persahabatan, kerjasama, kedermawanan, dan rasa syukur adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari petualangan Sinbad. Dengan mengikuti jejak Sinbad, kita dapat menghadapi segala rintangan dalam hidup dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Sinbad si pelaut, dengan segala keberanian dan petualangannya, tetap menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi oleh banyak orang.